Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukotireng. Di kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang berjudul Jasad Gadis Dalam Tembok. Cerita ini ditulis oleh akun Facebook bernama Dimas Koesarmanto. Bagi kalian yang ingin bacanya secara langsung, bisa kunjungi link yang sudah disertakan di kolom deskripsi. Bagaimana dan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tentunya tak usah berlama-lama. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam harinya, di saat Haryanto akan ke kamar mandi dan melewati dark room, matanya seperti melihat ada bayangan hitam di tempat tanah yang digali. Haryanto menghentikan langkahnya dan mengulangi menoleh ke dark room di mana dilihatnya tadi ada bayangan hitam. Ternyata bayangan itu tak tampak lagi. Selanjutnya Haryanto terus melangkah menuju kamar mandi. Saat kamar mandi dibuka, di pojok ada sosok wanita duduk bersandar dengan pandangannya tertuju ke Hari. Haryanto ingin berteriak dan lari, tetapi semua badannya jadi kaku. Ia hanya mampu berdiri memandang penampakan itu. Penampakan sosok wanita terlihat tersenyum, serta tangannya melambai ke Hari dan sekejap hilang. Barulah Haryanto bisa bergerak dan bergegas lari masuk ke dalam disertai teriakan. Hantu! Teriak Haryanto didengar Pak Safri, Mujamil, dan Didi Kunadi. Mereka berhamburan keluar dan melihat Hari duduk lemas. Har, ada apa lagi? Setan lagi? Katanya sudah aman. Tanya Didi bosan, lagi-lagi penampakan. Saya melihat di kamar mandi ada sesosok wanita duduk di pojok. Tetapi mereka tidak begitu seram, walau matanya terlihat seram. Ia tersenyum tanpa bicara dan sekejap hilang. Tutur Hari. Pak Safri, Mujamil saling pandang. Pak Safri, feeling saya penampakan itu adalah jasad dan tengkorak yang ditemukan. Dan sepertinya dia senang dan berterima kasih. Tebak Mujamil. Pak Safri diam sejenak, menelaah ucapan Mujamil. Bisa jadi itu Pak Jamil, kata Pak Safri kemudian. Haryanto menyambung. Betul Pak Jamil, itu pasti jasad kerangka yang ditemukan. Dan karena kerangkanya sudah ditemukan, ia tersenyum bahagia. Dan mungkin penampakan tadi sebagai ucapan terima kasih kepada kita. Ucap Hari panjang. Pak Safri dan Mujamil dengan serius mendengar cerita Heri. Kalau saja yang diucapkan Heri itu benar, mudah-mudahan penampakan itu yang terakhir juga surat tangisannya, sehingga tidak mengganggu kita dalam bekerja, khususnya dan warga sekitar pada umumnya. Kata Pak Safri berharap. Mujamil dan Heri mengamini. Jadi kita sekarang ini tinggal menunggu hasil pemeriksaan forensik dari polisi. Semoga lancar sampai ketemu siapa pelaku yang keji itu, kata Pak Jamil lagi. Di laboratorium forensik, Dr. Sudarmono sibuk bekerja siang malam dalam memeriksa kerangka yang ditemukan itu. Di kantor polisi terjadi keanehan juga, terutama dalam kamar forensik. Tulang belulang beserta kepala yang berserakan di atas meja berbalut marmer putih, tanpa diketahui siapa pelakunya. Tulang-tulang yang semula berantakan tiba-tiba tersusun membentuk kerangka utuh dari kepala hingga kaki. Ini tentu saja membuat Fari, asisten Dr. Sudarno, bingung dan bertanya-tanya. Apa? Tulang yang semula berantakan bisa menjadi berbentuk kerangka manusia utuh. Apa Dr. Sudarmono yang menyusun? Tetapi seperti tidak mungkin. Gumam Fari sambil mempersiapkan media untuk meneliti tulang-tulang itu.
Dokter melihat di salah satu sampel yang diambil dari kepala atau tengkorak. Ada pukulan benda keras, benda tumpul, dan ini yang membuat korban meninggal. "Fari," panggil dokter. "Iya dok," kata Fari sambil berjalan ke depan. "Tolong catat, di bagian tengkuk kepala ada noda hitam. Ini pasti dari pukulan yang keras di bagian itu." Fari mencatatnya. Kemudian dokter juga mengatakan di rongga matanya seperti ada goresan. Ini dimungkinkan mata korban dicukil dan diperdagangkan. Sambil menulis, Fari bercerita ke dokter adanya keanehan. "Keanehan apa itu?" tanya dokter serius. Soal tulang-tulangnya dokter letakkan di meja marmer." Dokter memandang Fari. "Apa maksud kamu?" "Maksud saya, tulang-tulang yang semula berantakan berubah menjadi tersusun membentuk satu kerangka manusia," terang Fari dengan menutup buku catatannya. "Betul itu?" "Betul dok, bisa dokter lihat." Dokter bergegas masuk ke dalam ke tempat tulang-tulang diletakkan. Setelah sampai di depan meja itu, dokter tertegun. Matanya mengamati dari ujung hingga kaki. "Siapa ini yang melakukan sampai tersusun sesempurna ini?" tanya dokter Sudarmono dari depan kerangka yang sudah tersusun. "Saya tidak tahu dok," tutur Fari dengan menggeleng. "Aneh betul, seumur-umur baru kali ini saya menemui hal semacam ini." Heran dokter yang jari jemarinya membenggangi tulang lengan tangan kanan. Dokter melihat di sini di tulang lengan ini ada noda retakan pada tulangnya. "Catat lagi, Far. Di bagian atas lengan kanan tangan korban ada noda." Fari mencatatnya. Penelitian itu dilakukan pagi hingga sore, sehingga dokter dan Fari cukup kelelahan. Pemeriksaan tulang itu memakan waktu 4 hari. Setelah semua sudah siap, dokter tinggal membuat kesimpulan perihal sebab musabab kematian korban. Hari ke-6-nya, polisi kembali mendatangi rumah yang disewa Pak Safri. Di rumah itu sudah menunggu Pak RT dan Pak Safri. Kehadiran polisi yang ditunggu-tunggu disambut oleh mereka dengan bahagia sekaligus cemas dengan laporan hasil yang didapat. "Silakan duduk Pak Polisi," kata Pak Safri mempersilahkan polisi yang berjumlah 3 itu duduk. Dari dalam Didi Kusnadi keluar membawa nampan yang berisi 7 cangkir kopi susu. Didi meletakkannya di meja. "Mari, silakan diminum," pinta Pak Safri. Pak RT mengawali untuk meminumnya. "Bagaimana Pak Polisi hasil pemeriksaan laboratorium forensik dari temuan kemarin?" tanya Pak Safri yang sudah tidak sabar mendengar hasilnya. Polisi pun setelah meminum kopi susu membacakan hasil dari laboratorium forensik yang berjumlah 4 lembar. Pada lembar terakhir polisi membacakan kesimpulannya. "Bapak-bapak yang ada di sini, dari lab forensik kami memberikan kesimpulan bahwa tulang belulang yang ditemukan tertanam di dalam rumah Pak Safri selaku pengontrak, bahwa tulang-tulang itu betul tulang manusia, berjenis kelamin wanita, berumur sekitar 25 hingga 30 tahun, dan kematian korban karena pukulan yang keras di tengkuk dekat kepalanya, dan mayat sudah terkubur selama 3 tahun lebih," kata Pak Polisi membacakan kesimpulannya. Pak Safri dan semua yang ada terperangah. "Astagfirullah. Kemudian Pak Polisi, kematian korban dilakukan si pembunuh secara berencana atau yang lain?" kata Pak Safri ingin tahu. "Untuk sementara keterangan kami bahwa pembunuh itu dilakukan dengan berencana dan diancam hukuman 20 tahun dan maksimal seumur hidup," terang polisi.
Kira-kira siapa pelakunya, Pak Polisi? Tanya Pak RT. Belum tahu. Kami sedang mencari tahu. Tinggal memanggil pemilik dari rumah itu dan juga dari perusahaan yang membangun rumah itu. Maksud Pak Polisi yang memiliki rumah sebagai tersangka? Tanya Pak RT lagi. Dengan roman muka serius. Polisi menggeleng sembari tersenyum. Maksud kami bukan begitu, Pak RT. Pemilik rumah dihubungi untuk dimintai keterangan. Namun apabila dari keterangannya itu ada indikasi melakukan pembunuhan, maka pemeriksaan lebih mendalam dan bisa juga nanti jadi tersangka. Tetapi untuk sementara ini hanya sebatas dimintai keterangannya. Penjelasan Pak Polisi ke Pak RT sehingga menjadi paham betul. Begitu ya, Pak? Polisi mengangguk. Pembicaraan sampai akhirnya polisi minta data-data pemilik rumah ke Pak Safri. Selaku pengontrak berikut data-data Pak Safri sebagai saksi. Seterusnya setelah semuanya sudah clear, polisi minta izin untuk kembali ke kantor. Keluarga Bu Narti mengetahui kalau saja di rumah yang dikontrakan itu ditemukan tulang belulang manusia. Mereka sibuk menghubungi ke dukun brewok untuk minta bantuan agar keluarganya terhindar dari gangguan peristiwa-peristiwa aneh akhir-akhir ini. Masuk, pinta dukun brewok saat pintu rumahnya diketuk 3 kali oleh Topan. Sedangkan Bu Narti dan Lisus ada di belakangnya. Karena sudah dimintai masuk, Topan mendorong pintunya dengan menimbulkan bunyi. Dan yang pertama mereka temui adalah bau kemenyan yang dibakar menyeruak ke hidung mereka. Di sudut-sudut ruangan rumah dukun itu ditunggui seekor burung ngantuk yang sorot matanya tajam memandang Topan dan keluarganya. Di dalam sepi, penerangan juga remang-remang. Sesekali ada bunyi tokek. Bu Narti hampir menjerit saat siku tangannya menyentuh sarang laba-laba berukuran 1 meter. Sedang laba-labanya ada di tengahnya dengan ukuran terbesar telapak tangan orang dewasa. Stop, tunggu di situ. Topan sedikit kaget dengan suara itu. Dukun brewok meminta Topan dan keluarganya menunggu panggilan, sembari duduk di kursi antik berupa potongan kayu berbentuk bulat. Topan, Bu Narti, dan Lisus tidak henti-hentinya mengamati ke segala arah. Di pojok ruangan dindingnya terpasang foto diri dukun brewok sedang makan daging telapak kaki manusia. Pan, coba lihat foto yang ada di pojok, pinta Bu Narti. Topan kemudian mengarahkan kedua matanya ke foto ukuran besar. Terlihat dukun brewok sedang menggigit daging. Kaget Topan dengan wajah yang tegang menatap foto itu. Kamu tahu, itu sepertinya bukan daging sembarang daging, kata Lisus berbisik ke Topan. Emangnya daging apa, Mas? Tanya Topan. Daging manusia, tutur Lisus dengan suara pelan. Masa sih? Lihat aja, ujung kakinya lain dengan daging pada umumnya. Kanibal dong. Ya begitulah. Bu Narti masih diam karena merasa kagum melihat suasana rumah sang dukun serba seram. Di saat Bu Narti sedang melihat-lihat benda-benda yang menghiasi ruang tamu dukun Mbak Brewok, semuanya serba tulang. Mendadak ada panggilan dari sang dukun. Dari balik bilik yang tertutup kain hitam di pintunya. Selanjutnya Bu Narti yang diikuti Lisus dan Topan masuk ke dalam. Suasana menjadi mencekam lagi. Ruangan yang berukuran tidak begitu besar, penuh dengan kepulan asap yang berbau kemenyan. Dan di tengah ruangan ada tempat semacam baskom berukuran besar, berisi air dan bunga. Mereka kemudian mengambil posisi duduk bersila di depan Mbak Brewok yang berpenampilan mengenakan gamis warna hitam.
peci berwarna hitam, serta di lengan Mbah Brewok ada gelang dan cincin di semua jari jemarinya. "Assalamualaikum, Mbah," sapa Lisus mewakili keluarga. Mbah Brewok mengangkat kepalanya dan menatap mereka dengan pencahayaan ruangan yang remang-remang. "Jangan assalamualaikum, tetapi selamat pagi atau malam," kata Mbah Brewok. Mereka kemudian mengulangi sapaannya. "Jangan memanggil saya dengan Mbah, tetapi Eyang," pinta Eyang Brewok. Mereka mengangguk dan mengiyakannya. "Iya Eyang," ucap Bu Narti, Lisus, dan Topan hampir bebarengan. "Bagus. Terus ada apa kalian menemui Eyang?" Tanya Eyang Brewok sembari menggerak-gerakkan tongkat kecil yang ujungnya berbentuk tengkorak. "Begini Eyang, kami kesini akan meminta bantuan Eyang," ujar Lisus. Sebelum menjawab, Eyang Brewok memperhatikan satu persatu wajah mereka. Kalian tidak usah teruskan. Eyang sudah tahu keinginan kalian, tetapi semua sudah terlambat," kata Eyang Brewok kalem. Bu Narti, Topan, dan Lisus terlihat seperti terkejut. Eyang, apa ya maksud ucapan Eyang terlambat?" tanya Lisus serius. "Ini bodohnya kalian," kata Eyang. "Bodoh bagaimana Eyang?" tanya Bu Narti penasaran. "Bodoh karena lebih cepat bergeraknya dari arwah Maryam, wanita yang kalian bunuh." Mereka semua terperanjat dan heran karena Eyang tahu yang dilakukan mereka semuanya. "Eyang, siapa itu Maryam?" tanya Bu Narti pura-pura. "Jangan belagak bodoh ya Bu. Sebetulnya ibu sudah tahu siapa Maryam." "Sungguh Eyang, saya tidak tahu Maryam." Bu Narti bertahan karena kalau ia mengaku tahu Maryam, bahaya besar. "Maryam itu anak tirimu," kata Eyang agak kesal. Bukan anak saya. Cuma ini Lisus dan Topan," elak Bu Narti. "Ibu tidak dengar apa tadi yang saya mengatakan?" "Anak Eyang? Kurang Kurang apanya Eyang?" kata-kata tiri. Eyang Brewok sebetulnya sudah tahu kalau Bu Narti hanya berusaha berkelit. Karena sudah terpojok, akhirnya Topan yang berbicara. "Betul Eyang, apa yang Eyang katakan? Kalau Maryam itu kakak tiri saya juga Lisus," kata Topan. Mendengar ucapan Topan yang berlawanan dengan dirinya, Bu Narti kemudian mendekati Topan sembari marah-marah. Karena berani-beraninya membuka kedok yang selama ini ditutupinya rapi. Kemarahan Bu Narti ke Topan rupanya tidak disukai oleh Eyang Brewok. "Ibu, kalau marah jangan di sini. Di sini itu tempat sakral. Kalau mau marah tahan hingga sampai rumah. Di samping itu, Topan menurut Eyang betul berkata jujur. Kenapa ibu tidak bisa begitu jujur?" kata Eyang Brewok yang merasa tersinggung tempatnya untuk pelampiasan amarah. "Tidak Eyang jangan percaya apa kata Topan," ujar Bu Narti yang masih kekeh bertahan pada ucapannya. "Ibu, saya itu dukun yang punya keistimewaan. Bisa tahu apa isi hati orang dan tahu apa kejadian yang akan datang," kata Eyang. Bu Narti menatap Eyang dengan seksama. "Jadi Eyang itu menuduh saya bohong?" "Ya." Belum menjawab, Bu Narti dengan cepat dibawa keluar oleh Lisus. Setelah meminta izin Eyang, di luar kamar Eyang, Lisus memberi penjelasan ke ibunya. "Bu,
Eyang itu benar kalau tahu ibu itu bohong. Dan Topan sudah bagus mau berkata jujur, kata Lisus ke ibunya. Bu Narti dadanya turun naik, menahan amarah. Ya, itu ibu lakukan karena ibu tidak mau jadi orang miskin. Ibu capek jadi miskin terus. Dan ini adalah kesempatan buat mendapatkan harta peninggalan Anggono. Kamu bagaimana sih? Lisus geleng-geleng. boleh ibu jadi orang kaya, tetapi caranya bukan begini. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Tanya Bu Narti dengan berdiri di hadapan Lisus. Dengan cara yang halus, Bu. Coba kalau dulu Lisus tahu rencana ibu begini, Lisus tolak mentah-mentah. Dengan cara halus bagaimana? Dengan minta bagian harta Anggono merengek-rengek ke Maryam. Iris ini kuping ibu, kalau Maryam akan kasih. Ibu, belum dicobakan cara itu? Ibu tidak perlu mencoba segala. Ibu sudah pastikan Maryam tidak akan memberi. Sementara di dalam Topan masih berbicara dengan Eyang. Dia rentaranya kalau perbuatan ibunya merebut harta Maryam sebentar lagi akan terbongkar. Mendengar ini Topan bingung dan pikirannya jadi kacau. Akhirnya karena tidak mau berpanjang-panjang lagi, Topan minta izin pulang ke Eyang. Cuma pesan Eyang hati-hati. Di rumahnya yang super mewah, Bu Narti menghubungi Buyan agar ke rumah. Ada tugas baginya dengan bayaran yang cukup tinggi. Baik Bu, Buyan siap jalankan perintah ibu, kata Buyan di handphonenya. Terima kasih. Saya tunggu ya, segera. Setelah meletakkan handphonenya di atas meja, Bu Narti berjalan ke dalam. Baru melangkah beberapa langkah, bel berbunyi. Bu Narti menghentikan langkahnya dan menoleh ke ruang depan. Siapa lagi? Apa Buyan? Kata Bu Narti berbicara sendiri. Bu Narti ke depan namun tidak membuka pintu. Ia menyikapkan gorden jendela sedikit dan mengintip. Bu Narti tertegun. Karena dari balik gorden pintu Bu Narti melihat yang datang seorang polisi berdiri di depan pintu. Polisi? Ada apa ya? Apa menangkap aku? Ini pasti karena laporan si brengsek itu, Priyo. Awas ya kalau benar. Aku akan buat perhitungan, gumamnya. Ditunggu lama tiada tanda-tanda pintu dibuka. Polisi tersebut mulai pencet bel tamunya. Lagi. Bu Narti cepat pergi ke kamar Topan yang sedang berdandan akan pergi. Pan, cepat temui orang itu, kata Bu Narti dengan panik. Orang siapa sih, Bu? Tanya Topan sambil menyisir rambutnya. Sudah, jangan banyak tanya. Temui orang di depan itu, pinta Bu Narti dengan mendorong badan Topan pergi ke depan. Topan berjalan ke depan dan pintu dibuka. Siap, selamat pagi Pak, kata polisi dengan tegap dan berhormat. Selamat pagi, Bapak cari siapa? Tanya Topan berdiri di abang pintu. Apa betul ini rumahnya Ibu Narti Anggono? Betul? Bapak suaminya atau Saya putranya. Polisi itu tersenyum. Baik. Ini kami dari kepolisian membawa surat ini dari pimpinan kami untuk Ibu Narti Anggono, jelas polisi sambil mengelurkan surat itu ke Topan. Surat yang berkop surat dari kepolisian. Topan terima dengan pikiran bingung. Ini surat apa ya Pak Polisi? Maaf Mas, kami kurang tahu. Tugas kami hanya menyampaikan ini surat untuk Ibu. Setelah surat sudah di tangan Topan, polisi mohon pamit dan pergi. Di ruang keluarga, Bu Narti menunggu Topan dengan hati berdebar. Ini Bu, surat dari polisi.
kata Topan dengan memberikan surat itu ke ibunya. Kok ke ibu? Bu Narti tidak bersedia menerima. Ya ini tulisannya kepada yang terhormat Ibu Narti Anggono, ujar Topan. Urusannya apa dengan ibu? Sudah, ibu buka saja dulu. Terus dibaca, baru komentar, saran Topan. Nggak, kamu aja yang buka. Akhirnya Topan membuka amplop putih berkop surat kepolisian itu dan membacanya. Bu Narti penasaran. Apa panisinya? Tanya ibunya dengan panik. Isi suratnya, Bu. Pada garis besarnya ibu diminta datang ke Komdak untuk dimintai keterangannya berkaitan dengan telah ditemukannya kerangka manusia di rumah yang ibu kontrakan. Terang Topan santai. Mendengar penuturan Topan, tubuh Bu Narti panas dingin, wajahnya pucat. Kemudian memegang kedua lengan putranya itu sembari berkata, Pan, ibu takut, Pan, takut. Topan memandang ibunya. Ketakutan berasa kasihan juga. Ibu tidak perlu takut, hadapi saja. Toh mereka baru meminta keterangan saja kok. Ya tapi ibu tetap takut karena ibu seumur umur tidak pernah berhubungan dengan polisi, Pan. Rengek Bu Narti takut. Ibu tidak perlu takut. Nanti Mas Lesus dan saya pasti menemani ibu, kata Topan membuat agar ibunya berbesar hati. Kalau begitu, nanti kamu atau Lesus saja yang menjawab pertanyaan dari polisi ya. Topan tertawa mendengar ucapan ibunya. Ya tidak boleh, Bu. Yang dipanggil dimintai keterangan itu si pemilik rumah. Topan sama Mas Lesus statusnya sebagai anak, terang Topan. Bu Narti diam dengan pikirannya ke keluarga Prio. Bu Narti curiga sampai polisi memanggil dirinya. Itu karena pasti laporan dari Prio. Awas kau, Prio. Ini semua pasti ulah kamu melapor ke polisi. Aku akan balas, ancam Bu Narti dalam hati. Sepeninggal Topan kembali ke kamarnya, Bu Narti dengan bersembunyi menghubungi Buyan melalui handphonenya. Jadi tugas yang semula dibatalkan? Tanya Buyan dalam ponselnya. Ya, kamu sekarang hubungi orang yang pintar. Ucapan Bu Narti terputus karena Buyan menyela. Pintar? Maksudnya apa, Bu? Kata Buyan. Bodoh amat sih kalian. Pintar itu ya seperti dukun. Oh, dukun. Siap, Bu. Kebetulan saya mempunyai teman seorang dukun yang sakti. Promosi Buyan. Bagus itu. Dan tugasnya kau minta ke dukun itu agar yang namanya Prio dan keluarga dibuat gila. Terus polisi yang mengetahui adanya tulang belulang dibuat agar kesulitan dalam menangani masalah ini. Perintah Bu Narti. Baik, Bu. Cuma karena tugasnya berat, honornya ditambah ya, Bu. Kamu itu kerja belum sudah minta tambahan honor. Kerja dulu. Kalau beres, saya juga tahu sendiri. Buyan tersenyum bangga. Sudah kebayang bakalan akan mendapat uang banyak dan pasti istrinya akan semakin sayang. Sehari kemudian Buyan pergi ke tempat temannya yang dukun sakti. Setibanya di rumah sang dukun, Buyan memarkirkan sepeda motornya di halaman depan rumah dukun itu. Buyan melangkah menuju teras rumah. Kedatangan Buyan diketahui oleh sang dukun dari dalam. Dan sang dukun dengan tertawa lebar sudah membayangkan honor yang akan diterima dari Buyan dalam menjalankan keinginannya busuknya. Tetapi tiba-tiba harapan sang dukun itu hanya tinggal dalam angan-angan. Karena Buyan yang semula terlihat di matanya dengan jelas berubah menjadi patung Buyan, dan sebaliknya Buyan semula mengira rumah yang serba dipoles warna hitam itu rumah dukun alap-alap.
berubah menjadi sebuah gubuk yang sepi tiada penghuni. Orang akan bawa rezeki buatku, berubah jadi patung. Wah, pasti ini ada yang tidak beres. Ini pasti ada yang jahil. Kurang ajar. Hei, kalau berani keluar. Seru si dukun dengan suara keras dan marah. Karena ia yakin ini pasti ulah sesama profesi yang iri. Dukun alap-alap kemudian berdiri dan keluar dengan membuka pintu rumahnya. Di teras rumahnya dukun itu yang di pundaknya bertengger seekor burung hantu dan burung gagak menolehkan kepalanya mengitari lingkungan. Namun dukun tersebut tidak melihat apa-apa. Selang beberapa menit kemudian, burung gagak yang semula diam langsung berbunyi, disertai mengibas-ibaskan sayapnya. Si dukun menatap ke burung yang masih bertengger di pundaknya. Dukun tahu kalau burung yang selalu menyertainya berbunyi, pasti ada sesuatu yang dilihat. Dan itu benar. Saat si dukun mengarahkan matanya ke potong buyan, yang dilihatnya menjadi penampakan wanita dengan rambut terurai, mengenakan gaun warna putih kusam, yang menatap tajam ke si dukun. Dukun itu karena mempunyai kemampuan melihat yang gaib, bahwa penampakan itu adalah arwah Maria. Arwah Maryam ini yang meninggalkan harapannya. Si dukun dapat honor banyak, jadi pupus. Oh, jadi kamu ya yang menjadikan orang itu tidak bisa bertemu saya, kata dukun alap-alap dengan kesal. Ya, karena kalian sudah bekerja sama dengan kebatilan, ucap penampakan itu dengan suara datar dan wajah dingin. Berani-beraninya kalian dengan saya. Kalian belum tahu siapa saya. Sombong si dukun bangga disertai tertawanya dengan suara yang serak. Penampakan itu diam tidak menjawab. Kenapa kamu diam? Bentak si dukun. Penampakan itu tetap diam. Hanya saja penampilannya pelan-pelan berubah menyeramkan. Rupanya dukun itu tidak gentar dengan perubahan itu. Kemudian si dukun memberi kode dengan tangannya yang muncullah dari dalam sosok penampakan yang tidak kalah mengerikannya. Lidahnya yang panjang itu menjulur-julur seperti lidah komodo. Hei, aku peringatkan. Jangan mencoba mengganggu orang suruhan itu menghadapku. Ancam si dukun. Masih tetap diam sosok penampakan Maria. Ia masih berdiri, malahan telah menutupi patung buyan dengan gaunnya. Kurang ajar. Berani kalian menantang. Kembalikan patung itu sebagai manusia. Perintah si dukun. Penampakan arwah Maryam diam, tidak bereaksi. Mendapat perlakuan yang mengesalkan. Membuat si dukun itu, kemudian dukun itu menyerang arwah Maria yang masih bertengger diam dengan kemampuannya yang dibantu makhluk halus dari kelas setan. Arwah Maryam tetap diam saat tiba-tiba muncul makhluk berkepala ular, berbadan manusia yang menyerang dengan semburan yang mengandung bisa. Namun semburan makhluk itu tidak bisa mengenai arwah Maryam. Si dukun makin geram. Ia minta agar makhluk itu mencekik arwah Maria. Dan di saat setan utusan si dukun tersebut menyerang untuk mencekik, arwah Maryam dalam sekejap menghilang. Keadaan ini menjadikan setan dan dukun itu terbengung-bengung. Dan anehnya lagi, batu yang tergerai dukun itu buyam ikut menghilang. Dukun itu mengamuk dengan berteriak-teriak. Tetapi semua itu sia-sia. Arwah Maryam tidak menampakkan dirinya lagi. Sedang buyam telah pergi karena merasa rumah dukun yang didatangi itu dirinya salah alamat. Buyam terus berjalan dengan pikiran kosong, tidak tahu tujuannya. Rupanya Maryam telah mencuci otak Buyam agar lupakan tugas yang diberikan oleh Bu Narti. Maryam demi menyelamatkan tantenya dari seorang jahat Bu Narti mendatangi Bu Priyo di dalam mimpi.
Mariam, kamu Mariam? Tanya Bu Priyo dalam mimpinya. Iya, betul tante. Saya Mariam. Kata Mariam dengan wajah yang datar. Kemana saja selama ini, nak? Tante dan juga karyawanmu semua kehilangan kamu. Ujar Bu Priyo sambil memegang lengan Mariam. Mariam diam. Kemudian katanya, Tante dan keluarga mohon agar hati-hati, karena ibu tiri saya akan mencelakakan tante. pesan Mariam. Setelah berkata begitu, Mariam menghilang. Bu Priyo berteriak-teriak memanggilnya. Mariam, Mariam, di mana kamu? Tante masih kangen Mariam. Mariam. Teriakan Bu Priyo yang sedang dalam posisi tidur di samping suaminya menjadikan Pak Priyo membangunkannya. Bu, ibu, kamu kenapa? Tanya Pak Priyo dengan menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Pak, Mariam mana, Pak? Mariam mana? Katanya dengan gelisah. Pak Priyo berusaha menenangkannya dan akhirnya sadar kalau pertemuan dengan Mariam itu hanyalah mimpi. Sampai sekarang keluarga Priyo tidak mengetahui kalau keponakannya itu sudah wafat. Di pikiran mereka Mariam itu belum mati, hanya sengaja disembunyikan oleh Narti. Pak, jadi barusan itu ibu mimpi? Tanya Bu Priyo dengan duduk di kasur. Sedang Pak Priyo sudah rebahan kembali. Betul, itu mimpi, Bu. Memangnya mimpi apa toh? Kok panggil-panggil Mariam? Tanya Pak Priyo sambil rebahan dan matanya berusaha dikutupkan. Pak, tadi ibu mimpi Mariam. Dan Mariam pesan. Dia meminta agar kita hati-hati, Pak. Kata Bu Priyo. Mendengar ucapan istrinya itu, Pak Priyo terus bangun dan duduk. Diminta hati-hati, Bu. Bu Priyo mengangguk sembari memandang suaminya. Ya, terus hati-hati itu ada di bagaimana, Bu? Kata Mariam, Pak, itu si Narti akan membuat keluarga kita hancur, Pak. Masa iya, Bu? Terus apa salah kita dengan mereka? Tanya Pak Priyo. Itu yang akan ibu tanyakan ke Mariam. Tetapi keburu dia pergi, makanya ibu panggil-panggil, Pak. Terang Bu Priyo ke suaminya. Pak Priyo diam sambil mengangguk-angguk. Ya sudah, Bu. Mimpi ibu itu kita bicarakan lagi sesuk. Saiki wis bengi, Bu. Ayo kita tidur lagi. Ajak Pak Priyo. Bu Priyo menurut. Mereka pun tidur kembali. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.